Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas Isr Petarukan yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak lupa kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kembali pembahasan fikih yang merujuk pada kitab Al-Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, ensiklopedia yang fikih yang bersumber dari As-Sunnah dan juga Al-Kitab Al-Aziz, Al-Quran Al-Karim, dua sumber utama di dalam syariat Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizallahu taala, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas terkait tentang zakat emas dan perak ataupun yang berupa perhiasannya dan juga turunannya, yakni baik berupa zakat uang ataupun zakat barang perdagangan yang berdasarkan keterangan para ulama dan juga dalil-dalil yang ada bahwasanya itu juga termasuk barang-barang yang wajib dizakati. Hanya saja ikhwafillah rahimakumullah bahwasanya emas dan perak dan juga perhiasan-perhiasan yang wajib dizakati ini adalah sesuatu yang kategorinya menjadi simpanan kekayaan atau sebagai alat untuk membeli sesuatu, alat tukar. Adapun kalau perhiasan-perhiasan yang dipakai langsung oleh para wanita, maka ini tidaklah dihitung. Semisal kalung yang dipakai, anting yang dipakai, gelang yang dipakai, yang sedang dipakai, ini tidaklah dimasukkan ke dalam harta yang terhitung untuk dizakati. Tapi yang dizakati adalah harta-harta yang disimpan atau yang kalau berupa emas perak yang digunakan untuk pembayaran, yang turunannya adalah uang tentunya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan masuk pada pembahasan harta zakat yang berikutnya, yaitu zakatuz zuru' wasthimar. Zakatuz zuru' wasthimar. Zakat biji-bijian dan juga buah-buahan, artinya zakat pertanian, zakat tanaman.
Dan tentunya tidak semua tanaman itu ada zakatnya. Tidak semua tanaman itu ada zakatnya. Para ulama menjelaskan tentang kriteria tanaman yang wajib dizakati berdasarkan nas-nas yang ada terkait tentang disyariatkannya wajibnya zakat pertanian tanaman. Maka diambil kesimpulan bahwasanya hasil pertanian ataupun tanaman di sini yang wajib dizakati yaitu ketika tanaman tersebut pertama dia bisa ditakar atau ditimbang. Kemudian syarat yang berikutnya dia tahan lama. Dan syarat yang ketiganya yaitu dia merupakan makanan pokok di suatu negeri. Ketika sebuah tanaman memiliki sifat-sifat yang tiga ini, maka dia terkategori sebagai tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah, disebutkan di sini dalil akan disyariatkannya zakat pertanian atau tanaman. Syekh pertama di sini menukilkan sebuah ayat Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 141 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan juga kebun-kebun yang tidak berjunjung, pohon kurma dan juga tanaman-tanaman yang bermacam-macam Wazaitun warumman demikian pula buah zaitun, buah delima yang sama maupun yang tidak sama yakni rasanya. Kulu min samarihi idza asmara, makanlah darinya apabila dia berbuah. Wa attu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Ini syahid kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk memberikan haknya ketika memetiknya, yakni pada tanaman-tanaman wa attu haqqahu yauma hasadih wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan wajibnya zakat pada tanaman atau hasil pertanian di mana kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakatnya, haknya ini pada hari saat kita memanennya, Baik, sehingga yang sebelumnya pernah ada pertanyaan terkait tentang bagaimana kalau disewakan sebuah tanah itu maka zakatnya dikeluarkan ketika panen tersebut. Hanya saja memang yang punya kewajiban seperti kita sebutkan pendapatnya yang kuat adalah Rabbul Ardi, pemilik tanah. Dan kadang-kadang pemilik tanah ini kan punya tanah banyak kadang-kadang ada di satu lokal, kadang-kadang ada yang berbeda lokal. Kalau satu lokal biasanya panennya satu bareng. Tapi kalau yang berbeda lokal kadang-kadang kan istilahnya berbeda masa panennya. Kadang-kadang satu lokal dengan lokal yang lain itu kan berbeda masa tanam dan masa panennya. Kecuali kalau yang kadang-kadang ada panen raya yang semua itu serentak panen. Itu biasanya kalau yang daerah pesisir itu mudah karena istilahnya masa panen dan masa tanamnya itu biasanya serempak. Tapi kalau yang di daerah-daerah barangkali yang sawahnya tak ada hujan, yang kadang-kadang satu tahun itu hanya nanam sekali kadang-kadang. Ini kan berbeda-beda. Bagaimana kalau yang kondisinya demikian? Maka masing-masing panennya.
Ketika hari itu panennya di situ, ya dihitung jumlahnya berapa. Kalau mencapai nisab, dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya. Ini ketika seorang punya beberapa tanah yang berbeda lokasi, ya, berbeda lokasi. Ya, jadi nisab dihitung ketika saat panen. Kalau mencapai nisab, dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak mencapai nisab, ya, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat. Ya, tapi kalau mau bersedekah itu boleh-boleh saja. Atau ada pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya ya, dia boleh menjumlahkan seluruh ya, hasil panenannya, ya, walaupun berbeda waktunya. Ya. Jadi zakatnya ditunggu sampai semua tanah dia itu istilahnya panen, dijumlah semuanya, ya, baru kemudian dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah taala selanjutnya di sini menjelaskan tentang al-asnaful lati tu'khadhu minha, ya, jenis-jenis tanaman yang diambil zakatnya. Tadi dengan kita sebutkan kriteria yang disebutkan oleh para ulama, ya, bisa ditakar dan bisa ditimbang, kemudian tahan lama, dan dia juga merupakan makanan pokok, ya. Diambilkan dalilnya pula ya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal itu. Yang mana dari hadis-hadis ini para ulama menyebutkan 3 kriteria tadi. Disebutkan di sini ya penukilan ya perkataan dari Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah taala di mana beliau mengatakan wa ajma'u ala anna as-sadaqata wajibatun fil hintah wasy'ir wat-tamr waz-zabib. Para ulama bersepakat bahwasanya ya sedekah yang dimaksudnya adalah zakat di sini wajibatun, ya, hukumnya wajib fil hintah wasy'ir wat-tamr waz-zabib, pada hintah, ya, ini gandum, wasy'ir ini juga termasuk ya, gandum, ya, wat-tamr waz-zabib, ya, lalu kurma dan juga kismis, ya, kismis. Ini 4 ya hasil pertanian yang para ulama sepakat dikeluarkan zakatnya. Dan ini adalah ya di tempat ya asalnya sana di daerah yang memang makanan pokoknya di situ adalah tadi gandum, ya, kurma atau kismis yang memang ada di daerah sana. Ya. Adapun ya kayak padi-padian ataupun yang semisalnya itu tidak populer di sana. Baru populer itu kan tahun-tahun belakangan ya, belum lama. Bahkan sebenarnya daerah ya istilahnya kita sebut semisal Mekah Madinah ataupun Saudi Arabia secara umum, beras itu bukan berasal dari sana, tapi kiriman dari ya daerah ya Asia semisal India, Pakistan itu yang banyak pertanian, atau Yaman ya, Yaman yang sudah pertanian di situ, tapi di Saudi sendiri tidak ada beras. Nah, tapi kalau di negara-negara Asia, semisal kita Indonesia, beras ini kan termasuk makanan pokok, ya, makanan pokok, sehingga ya dikiaskan ya, ke situ, ya, dan apalagi punya kemiripan ya, ditakar, ditimbang, tahan lama, ya, selama beras ini belum dikupas dari kulitnya, ya, masih di merangnya, ya, itu kan bisa tahan ya tahunan, ya, setahun 2 tahun bahkan bisa bertahan. Tidak rusak sama sekali. Nah, tapi kalau sudah dikupas kulitnya, ini yang biasanya gampang rusak, berjamur, atau bahkan kadang ada kutunya. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi yang disebutkan oleh Syekh ya gandum, kemudian kurma, kemudian kismis, ini adalah berupa makanan pokok yang ada di ya, daerah sana ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang setelahnya. Ya. Lalu di sini disebutkan oleh Syekh ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melandas tentang hal ini. Li hadis Abi Barzah, hadis yang diriwayatkan dari Abu Barzah, an Abi Musa wa Mu'ad, dari sahabat Abu Musa dan juga Mu'ad. Ya. Disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahuma ila Yaman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus keduanya ke negeri Yaman. Yu'allimanin nasa, yang keduanya punya tugas untuk mengajari manusia agama Islam ya. Amra dinihim, ya, urusan agama mereka. Fa'amarahum
an la ya'khudhu shadaqata illa min hadhil arba'ah. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk tidak mengambil sedekah atau zakat illa min hadhil arba'ah, kecuali dari empat golongan ini, yakni al-hintah wa syair wa tamr wa zabib. Kurma gandum hintah, gandum syair, kemudian kurma dan juga kismis. Ini terkait tentang jenis yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan para ulama mengambil kesimpulan dari apa yang disebutkan, ini berupa gandum, kurma dan juga kismis, berupa biji-bijian ataupun buah-buahan yang dia kategorinya tadi bisa ditakar, bisa ditimbang, kemudian tahan lama, dan juga merupakan makanan pokok, makanan pokok. Sehingga para ulama pun mengambil kesimpulan bahwasanya negara-negara yang di situ makanan pokoknya sesuatu jenis makanan, dan dia bisa tahan lama, dia bisa ditakar, ditimbang, maka itu juga wajib untuk dizakati. Semisal yang populer sekarang, yang hampir di semua negara sekarang juga menjadi makanan pokok berupa beras. Eropa, Afrika yang dahulunya tidak kenal beras, sekarang pun kenal beras. Intinya makanan pokok dari suatu negara dengan syarat tadi tahan lama dan juga bisa ditakar, bisa ditimbang. Tidak hanya sekedar makanan pokok, karena ada makanan pokok yang tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang, dan juga tidak tahan lama. Maka kalau tidak tahan lama, tidak kategori sebagai sesuatu yang wajib dizakati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, Fadilatul Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri, hafizahullah ta'ala, di sini menjelaskan tentang nisab, yang merupakan syarat utama di dalam masalah wajibnya zakat. Ini kan harta yang dimiliki mencapai nisab, dan dalam masalah zakat pertanian ataupun tanaman, maka nisabnya disebutkan oleh beliau, yushtaratu li wujubi zakati fi zuru'i wa thimar an tablugha an-nisab al-madhkura fi hadzal hadis. Disyaratkan wajibnya zakat tanaman, buah-buahan, yaitu mencapai nisab yang disebutkan dalam hadis ini. Di dalam sebuah hadis di sini disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridainya. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa fima duna khamsi daudin sadaqatun minal ibil. Unta yang tidak mencapai 5 ekor, jumlah 5 ekor, maka tidak wajib zakat. Walaysa fima duna khamsi awaqin sadaqah. Demikian pula perak yang tidak mencapai 5 awak, 5 uqiyah, tidak wajib sedekah. 5 uqiyah 5 uqiyah ini perak, terkait perak. Jadi di sini disebutkan ada unta, kalau nggak sampai 5 nggak wajib zakat. Kemudian perak kalau nggak nyampe 5 uqiyah, dan 5 uqiyah ini satu uqiyahnya itu 40 dirham, sehingga kalau 5 uqiyah berarti 200 dirham, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain kan, mi'atai dirhamin, 200 dirham. Nah, kalau di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan khamsu awaqin, 5 uqiyah. Kalau nggak nyampe itu nggak wajib zakat. Walaysa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Ini nas hadis kita terkait tentang zakat pertanian, dan hasil pertanian, tanaman yang tidak mencapai 5 wasak, maka tidak wajib sedekah. 5 wasak ini, satu wasaknya itu 60 sok. Berarti kalau 5 wasak berarti 300 sok. Kalau ngitung lumayan rumit ya. Satu soknya 4 but, satu butnya
yaitu ya dua genggaman tangan manusia ya pertengahan ya, yang posturnya tubuhnya pertengahan, itu 4 kali itu baru 1 mud ya, 1 mud ya, satu mud itu segini, kemudian 1 sok itu berarti 4 kali ya. Sedangkan tadi 1 sok itu 4 mud 4 mud, 1 mud segini buat tangkapan tangan manusia dewasa ya. Sangat melelahkan dan sangat merepotkan kalau dilakukan zaman sekarang ya, zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu memang ya modelnya seperti itu untuk menakar ya, menakar. Adapun zaman sekarang alhamdulillah dengan timbangan. Dan terkait tentang konversi yang ada ya, bahwasanya kalau 1 sok itu ya, seperti yang kalau kita ngeluarin zakat itu kan 1 sok itu 2,5 kilo 2,5 kilo, atau kadang-kadang ada yang berpendapat 2,7, ada yang berpendapat 3. Tapi yang masyhur insyaallah adalah yang 2,5 kilo, dan yang ini dipakai oleh umumnya masyarakat dan termasuk juga orang Indonesia, 2,5 kilo ya. Dan kalau di sini 5 wasak ya, 5 wasak ya, kalikan ya 600 ya, 600 2,5 tadi hasilnya berapa? 1.500-an ya, 1,5 ton. Itu kalau dikalikan berdasarkan itu. Cuman ya, yang masyhur di kitab-kitab ya, kisaran ya, konversi yang ada ketika tadi wasak ini yang jumlahnya 5 wasak dikonversikan ke ya, kilo, itu kisarannya ada pendapat yang menyebutkan 720 kilo atau 750 kilo atau bahkan ada yang 600-an. Itu kembali lagi konversi ya. Karena konversi kan dengan dengan itu kadang-kadang antara satu orang dengan orang lain kan berbeda, apalagi tangkapannya ya, tangan satu orang dengan orang lain walaupun yang pertengahan itu kadang-kadang berbeda ya. Mud saja ya yang masyhur sekarang ada mud nabawi ya, kadang-kadang antara satu mud dengan mud lain itu kadang-kadang juga berbeda standarnya. Tapi wallahu taala alam bisawab yang banyak dipakai ya di kalangan para ulama termasuk di Indonesia untuk nisabnya hasil pertanian ya, itu adalah 750 kilo atau 7,5 kintal ya. 7,5 kintal. Wallahu ta'ala bishawab. Ini sekali lagi kita mengambil pendapat yang banyak dipakai di masyarakat kita ya, perhitungannya seperti itu, konversinya. Tapi kalau mau pakai caranya yang sama dulu ya, dengan ditakar benar-benar ya satu-satu jumlahnya sampai berapa. Kalau sampai itu maka baru wajib zakat ya. 5 wasak ini. Allah taala bishawab. Ini hadis yang muttafaqun alaih terkait tentang nisabnya ya, hasilnya 5 wasak. 5 wasak atau simpelnya kalau dengan kiloan zaman kita ya, kita ambil pendapat yang 750 kilogram alias 7,5 kintal. Kalau sudah mencapai itu maka wajib zakat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya ikhwafillah rahimahullah terkait tentang berapa besar yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib zakat ketika hasil pertaniannya itu mencapai nisab. Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Badawi Al-Misri ya hafizahullah taala, beliau mengatakan al-miqdarul wajib ya, kadar wajib yang dikeluarkan ya. Dia membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari sahabat Jabir ya. An Jabirin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda fima saqatil anharu wal ghaimu al-ushur wa fima sukiya bis-saniyati nisful ushur ya, tanaman yang diairi dengan air sungai ataupun air hujan ataupun ya air hujan, di sini air sungai, air hujan yang istilahnya ulama mengambil hukum
yaitu air yang tidak mengeluarkan pembiayaan ketika mengairi tanaman, air hujan, air sungai ya, yang istilahnya tinggal dialirkan saja, tidak perlu membayar, mengeluarkan biaya lebih. Al-usyur ya, sepersepuluh. Ya, jadi kalau kita hartanya tadi mencapai ya, 750 kilo, ya berarti sepersepuluhnya ini 7,5 kilo, ya 75 kilo ya, sepersepuluh, ya sepersepuluh, atau 10%, ya, 10%, ya berarti 75 kilo. Ya, kalau kita punya 1000 kilo, berarti zakatnya 100 kilo, ya seperti itu. Ya, sepersepuluhnya atau 10%. Wa fi masukiya bisaniyah nisful usyur. Dan yang diairi dengan alat, ya ini maksudnya butuh biaya tambahan. Semisal dari sumur yang ya mungkin kita butuh membayar orang untuk nimba. Ya, karena kalau kita nimba sendiri kan juga ya butuh ya barangkali tidak mampu juga tenaganya. Atau kalau zaman sekarang yang menggunakan mesin ya, mesin diesel ya, baik sumur biasa atau sumur bor ya, di situ yang butuh biaya. Atau kadang-kadang ada irigasi tapi irigasi yang bayar ya. Kan kadang-kadang ada irigasi yang gratis, ada irigasi yang bayar ya. Orangnya ditarik iuran sama pamong misalnya seperti itu. Nah, yang bayar. Nah, ketika pengairan itu ada biaya yang dikeluarkan, maka di situ zakatnya nisful usyur, setengah dari 1/10 ya, alias 1/20 ya, 1/20. Atau kalau kita sebut persenannya itu 5%. Nisful usyur itu 1/20. 1/20 nisful usyur. Ya, karena ada biaya tambahan, maka zakat yang dibebankan itu lebih kecil. Ya, bilang saja tadi kalau seseorang panenannya itu sampai ya istilahnya 1000 ya, 1000 kilogram ya, alias berarti 10 kintal ya, 10 kintal ya, maka 1/20-nya ya di 50 ya, 50 ya kilo ya. Nah, ya. Baik, ini tentang kadar ya, istilahnya wajib ya, yang dikeluarkan zakat ini berdasarkan model pengairannya. Jadi kalau pengairannya gratis itu hanya dibebankan 1/10, kalau pengairannya bayar maka dibebankan 1/20 ya. Kalau kita mudah dengan persenan ya dengan 10% ya. Kalau gratis, kalau bayar 5%. Biasanya kalau saya ngajar ke anak-anak supaya nggak ribet ya, kalikannya ya tinggal 1/10 saja atau 1/20, itu lebih mudah ya, daripada nanti persenan kadang-kadang operasikan kalkulator segala kadang-kadang yang belum tentu ya, anak-anak zaman sekarang kadang kalkulator yang sederhana saja tidak menguasai cara makainya ya, karena mereka sudah terbiasa dengan ya HP, dengan kalkulator yang barangkali matematik di situ, maka mereka tidak ya, maka lebih ya, gampangnya kita 1/10 atau 1/20 dikalikan dengan hasil panen yang ada. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tentang kadar wajibnya. Nah, kemudian yang berikutnya rahimahullah disebutkan di pula yang senada dengan hari ini, hadis yang datang oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fi ma saqatis sama wal uyun aw kana athariyan al ushru, tanaman yang diairi dengan air yang jatuh dari langit ya, maksudnya air hujan, atau al uyun ya, mata air ya, sungai yang mengalir ya, aw kana athariyan ya, yang istilahnya berada di dekat sungai yang tinggal dialirkan ke situ, al ushru 1/10, wa fi ma suqiya bin nadhi nisful ushur, dan yang diairi dengan ya, nadh, istilahnya ada ya, alat ya yang digunakan untuk mengairi ya, yang di situ tentu menimbulkan biaya, maka nisful ushur, setengah 1/10 alias 1/20 ya, 1/20, setengahnya 1/10 itu 1/20 ya, 1/20. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis yang senada dan menjadi penguat, dan hadisnya ya, derajatnya sahih semuanya.
Baik, ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Berikutnya terkait tentang zakat tanaman pula di sini, ya, bahwasanya ya, diperbolehkan bagi orang-orang yang punya tugas untuk memunguti zakat. Memang dia adalah petugas yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, boleh untuk ya menakar tanaman ya, yang masih berada di pohonnya untuk kemudian nanti diambil zakatnya. Boleh ya, ditakar. Disebutkan oleh ya Syekh Hafizullah Ta'ala ini kharsun nakhili wal a'nab, menakar ya kurma dan ya, kismis ya, kismis yang tentunya terbuat dari anggur. Ketika masih di pohon ya, ditakar. Ini nanti kemudian kalau ya sudah jadi kurma kering itu jadinya berapa kilo. Kalau orang yang sudah biasa berkecimpung di dalam ya, hal itu akan ngerti. Wah, sekian itu nanti akan jadinya sekian. Walaupun masih di ya, dahan-dahannya, itu nanti bisa ditebak kalau orang yang sudah biasa. Ya. Seperti halnya kadang-kadang tanaman kacang ya yang ada di tanah, cuma diambil sampel berapa butir, ini kayaknya sekian ton misalnya ya, hasilnya sekian kilo misalnya. Nanti kemudian ya, dibeli seperti itu. Ya, seperti ini itu sesuatu yang diperbolehkan dalam masalah zakat. Misalnya ya dalam hal ini itu ya disebutkannya adalah an-nakhil wal a'nam ya, kurma dan juga anggur ya, kismis ya. Disebutkan dalilnya di sini an Abi Humaid As-Sa'idi ya, dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi qala, dia mengatakan ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk. Kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk ya, peperangan Tabuk ya. Melawan orang-orang Romawi tentunya ya. Falamma jaa wadil qura idza ra'at bi hadiqatin laha, kala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, sampai ya, ke Wadil Qura ya. Di sana ada seorang perempuan yang sedang berada di kebunnya. Ya, ada seorang perempuan yang sedang berada di kebunnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lantas bersabda kepada para sahabatnya, "Ukhrusu ya, taksirlah ya apa yang ada di kebun tersebut ya." Wa kharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrata ausuk ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menaksir bahwasanya hasil kebun ini itu kisarannya asyratu ausuk, 10 wasak ya. 10 wasak. Ya. Faqala ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada wanita tadi, "Asi ya ma yakhruju minha." Ya. Hitunglah apa yang keluar dari kebun ini nanti saat panen. Falamma atawadiyal qura qala lil mar'ah kam hadiqatuki. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya perjalanan pulang lagi dan melewati kebun tersebut, bertanya kepada perempuan tadi, ya, berapa hasil kebunmu? Ya, berapa hasil kebunmu? Qalat, wanita tadi pun mengatakan asratu ausukin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 ya wasak seperti yang ditaksir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperbolehkan untuk menaksir sesuatu, maksudnya mengira-ngira jumlahnya berapa untuk nanti bisa diambil zakatnya. Untuk bisa diambil zakatnya. Ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang derajatnya sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud. Dan di hadis yang lain pula disebutkan rahimahullah hal yang ya, menjelaskan tentang bolehnya ya, para petugas zakat untuk ya menaksir dan nanti mengambil zakat ya, tanpa istilahnya harus ya nungguin panennya kemudian nanti ya ditimbang, atau misalnya pemiliknya itu membawa semua hasil panen kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada petugas zakat zaman sekarang ini, diboyong semuanya, ditimbang di hadapannya, kan merepotkan ya. Merepotkan. Ini termasuk agama Islam bahwasanya ya, boleh misal hal ini ketika tanaman itu dikeluarkan zakatnya boleh dengan perkiraan dari ya pemilik tanaman atau dari orang yang menjadi petugas pemungut zakat, istilahnya amil, yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penaksiran atau perkiraan.
Di dalam hadis yang lain disebutkan rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, bunda kita Ummul Mukminin, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu Abdullah bin Rawahah. Ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yakhrusun nakhla hina yatibu qabla an yukala minhu. Ya, maka Abdullah bin Rawahah ini mengira-ngira, ya, hasil panen kurma hina yatibu, dia sudah, ya, baik, ya, istilahnya siap panen, ya, qabla an yukala minhu, sebelum diambil untuk dimakan. Jadi ditaksir sebelum diambil untuk dimakan, ya, baik ketika di pohonnya ataupun sudah diturunkan, ya. Tapi kalau sudah diturunkan, tinggal di, ya, takar atau di kilo, ya. Qabla an yukal, sebelum dimakan. Summa yukhayyaru yahuda ya'khudunahu bidzalikal kharsi aw yadfa'unahu ilaihim bidzalikal kharsi likay yuhsiya zakata qabla an yu'kala simaru tufarraq. Ya. Lalu orang Yahudi tadi yang sahabat Abdullah bin Rawahah diutus kepadanya diberi pilihan, ya, mau menggunakan perkiraan yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah tadi, atau, ya, dia membawa seluruh hasil panennya tadi kepada Nabi SAW, lalu dihitung berapa, ya, jumlahnya dan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan, ya, sebelum dimakan buah-buahan, ya. Jadi, ya, misalnya zakat tanaman itu memang panen langsung dihitung, tidak boleh untuk diambil lebih dahulu digunakan, ya, atau untuk dimakan atau barangkali itu dijual, itu sebelum itu dilakukan, ya, maka dihitung terlebih dahulu dan dikeluarkan zakatnya. Dikasih pilihan, ya, dikasih pilihan. Yahudi ini tadi, ya, mau perkiraan tadi atau langsung istilahnya, ya, dihitung baru kemudian di total setelahnya dikeluarkan zakatnya. Artinya, rahimahullah, penaksiran jumlah hasil panen itu sesuatu yang diperbolehkan. Walaupun barangkali, ya, penaksiran nanti tidak pas, ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, di hadis yang ketika perang Tabuk, alhamdulillah itu pas, ya, 10 wasak, ya, 10 wasak. Tapi hanya perkiraan, namanya kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang kurang, kadang-kadang bisa jadi lebih, tapi tidak masalah. Namanya perkiraan, dan perkiraan ini sesuatu yang diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, dan ini tentunya untuk kemudahan. Ya, namanya kadang-kadang orang yang ditugaskan untuk memungut zakat kan keliling, nggak ke situ tok, kadang-kadang waktunya kadang-kadang, ya, ke sini misalnya, kalau memang ada petugas memungut zakat, ya. Tapi kalau di negara kita, ya, jarang ditemui sekarang, ya. Basnas saja itu nggak menguti, biasanya cuma ngasih woro-woro ayo bayar zakat, ya, istilahnya. Yang dikejar pun biasanya cuma zakat provinsi, yang dikejar sama Basnas, ya. Adapun orang-orang yang misalnya berkecimpung di pertanian ataupun yang punya apa misalnya, nggak diubur-ubur, tapi malah yang diubur-ubur sama Basnas biasanya tuh para pegawai yang punya gaji, dan nariknya tuh bukan tahunan tapi bulanan hasilnya, dan ini termasuk sesuatu yang kurang pas, ya, kurang pas, ya. Berdasarkan dalil bahwasanya, ya, kalau zakat, ya, tentu harus disimpan dulu selama 1 haul, 1 tahun, bukan bulanan, ya. Wallahu ta'ala bismillah. Nah, ini jadi zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panennya dan boleh dengan menggunakan perkiraan, ya, yang dihitung baik oleh pemilik atau istilahnya oleh petugas amil. Wallahu ta'ala bismillah. Kemudian yang berikutnya, rahimahullah, kita berpindah pada pembahasan berikutnya, yakni zakatul mawashi, zakat hewan peternakan. Zakat hewan peternakan. Untuk zakat hewan peternakan ini, rahimahullah, ya, mungkin kita akan fokus di sapi dan kambing. Karena kalau kita bahas panjang-panjang pun kayaknya kita nggak ada, ya, yang mengeluarkan zakat unta. Intinya kalau unta itu nisabnya itu 5, kalau sudah lebih dari 5 baru wajib
zakat ya, wajib zakat. Kalau Indonesia kayaknya ya kemungkinannya zakat unta itu jarang sekali. Karena tidak ada yang menernak unta kalau orang Indonesia. Nah, kita akan fokuskan pada bahasan yang ya sapi ataupun kambing ya. Sapi ataupun kambing. Baik. Dan terkait tentang sapi ini, khafilah rahimanu rahimakumullah, disebutkan ya, an-nisab wa miqdarul wajib ya, terkait tentang nisab dan kadar kewajibannya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ya, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ya, qala, dia mengatakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusku ke negeri Yaman. Wa amarani an akhudha min al-baqar min kulli 40 musinna wa min kulli 30 tabi'ah atau tabi'atan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkanku untuk mengambil dari setiap sapi setiap 40-nya diambil satu musinnah. Dan setiap 30-nya diambil tabi'ah atau tabi'ah. Tabi'an atau tabi'atan. Musina artinya sapi betina yang usianya itu sudah 3 tahunan ya, 3 tahunan, ya, 2 tahun, 3 tahun. Adapun kalau yang tabi'ah ini 1 tahun sampai 2 tahun ya, tabi'an atau tabi'atan ya, sapi jantan atau sapi betina ya. Ini terkait tentang ya sapi, terkait tentang sapi. Ya, jadi ya, batas wajibnya itu 30 tadi, 30. Kalau ya lebih dari situ maka setiap 30 itu tabi'ah tabi'atan ya. Kalau setiap 40-nya maka dengan musinnah ya, musinnah. Kemudian kalau yang ghanam kambing, hafilah rahimani wa rahimakumullah, zakatul ghanam ya, nisab wa miqdarul wajib ya, tentang nisabnya dan juga kadar wajibnya disebutkan ya, sebuah hadis an Anasin ya, dari Anas bin Malik, anna Abu Bakar kataba lahu fariidatan shadaqah. Masuk waktu adzan Isya? Sudah masuk ya, kita jeda dulu sebelum kita bahas zakat kambing. Tafadhal untuk adzan terlebih dahulu. Allah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Khafla rahimani wa rahimakumullah. Kita sedikit lanjutkan materi kita yang terkait tentang zakat hewan ternak ini. Kalau kita sebutkan sapi, ya, bahwasanya sapi nisabnya itu adalah 30 ekor. Kalau sudah mencapai 30 ekor maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Setiap 30 itu tadi ya, boleh tabi atau tabi'ah ya, sapi jantan atau sapi betina yang umurnya setahun lebih. Kalau yang ya, 40 ya, misalnya pakai 40 ya, setiap 40 maka dikeluarkan zakatnya, yaitu 1 ekor musinnah ya, sapi betina yang usianya ya 2 tahun lebih ya. Baik. Kemudian untuk zakat kambing ini rahimahullah tadi disebutkan ya, Anas dari sahabat Anas ya, Abu Bakar ya As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, kataba lahu fariidatas shadaqah allati amara Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, menulis kepadanya tentang kewajiban sedekah, kewajiban zakat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Ya, di dalam surat itu yang ditulis sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, disebutkan wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha, dan pada zakat kambing ya, pada kambing yang istilahnya digembalakan ya, sa'imah ini satu syarat ya, hewan ternak ya, hewan ternak itu digembalakan. Nanti soal kita akan sebutkan di sini juga akan disampaikan bahasanya terkait tentang syarat wajibnya zakat hewan ternak ya. Idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'atin syatun. Kalau jumlahnya 40 sampai 120, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. 40 sampai 120 itu 1 ekor kambing. Ya, artinya batas minimal ada 40. Ya, nisab zakat kambing itu batas minimal wajib zakat ya, itu 40 ekor sampai 120. Fa idza zadat ala 20 wa mi'atin ila mi'ataini syatan. Ya. Kalau lebih dari 120 sampai 200 ya, maka zakatnya adalah syatan, 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'ataini ila salasi mi'atin fa fiha salas. Kalau lebih dari 200 sampai 300 ya, 200 sampai 300, maka zakatnya adalah salas, 3 ekor kambing. Fa in zad ala salasi mi'atin fa fi kulli mi'ah syatun. Dan kalau lebih dari 300 maka setiap ratusannya itu 1 ekor. Jadi kalau kita punya 400 berarti 4 ekor kambing. Kalau 500 ya 5 ekor kambing. Kalau 1000 kambing ya berarti kita zakatnya 10 ekor kambing. 10 ekor kambing. Dari sini kita cuma ngeluarin 10. Artinya sebenarnya ya, kalau kita teliti dari semua kewajiban zakat yang dikeluarkan itu bagian yang sangat kecil, ya. Fa idza kanat sa'imatu rajulina qisatan min arba'ina syatan wahidatan falaysa fiha shadaqatun illa an yasha'a rabbuha. Kalau orang yang menggembalakan kambing ini kurang dari 40, walaupun cuma kurang 1 saja, jumlahnya cuma 39, maka wajib zakat, kecuali kalau pemilik hewannya itu mau. Artinya nggak boleh dipaksa, nggak boleh diambil
ya secara paksa ya, oleh petugas. Tapi kalau mau menyerahkan yaitu kebaikan dia, sedekahnya dia. Tapi tidak wajib. Karena wajibnya kalau sudah mencapai jumlah 40. Nah, ini tadi sapi itu minimalnya 30, kambing ya minimalnya 40. Kalau sudah sampai jumlah itu maka wajib zakat. Ya. Baik, ya. Hal yang penting yang perlu kita perhatikan pula, rahimahullah terkait tentang syarat wajibnya zakat hewan ternak ini. Ya, baik itu pada unta, pada sapi atau pada kambing, syarat wajibnya yang pertama ya disebutkan di sini ya an-nisab ya, yaitu mencapai nisab ya seperti yang kita sebutkan tadi ya. Kalau unta 5, kalau sapi 30, kalau kambing 40 ini batas minimal. Kalau mencapai batas itu maka wajib zakat. Kalau belum mencapai batas itu maka tidak wajib zakat ya. Tidak wajib zakat. Ya, seperti barangkali kalau zaman sekarang kan banyak peternak-peternak ya biasa di kadang yang jumlahnya paling sedikit-sedikit ya, nggak banyak ya. Kadang satu orang cuma punya 5, punya 10 barangkali, nggak nyampe jumlah yang wajib zakat maka nggak wajib zakat. Ya. Kemudian ayyahula 'alaihal haulu ya, telah berlalu satu haul. Artinya ketika misalnya kita mencapai nisab di tanggal sekian, maka disimpan dulu sampai setahun ditunggu. Kalau sudah 1 tahun barulah punya kewajiban untuk bayar zakat. Jadi ayyahula 'alaihal haulu ya, ayyahula ya 'alaihal haulu ya. Qali sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la zakata fi malin hatta yahula 'alaihil haulu, tidak ada kewajiban zakat pada harta ya sampai dia berlalu satu haul. Ya, satu haul ini adalah 1 tahun, tapi tahunnya adalah tahun Hijriah. Tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Jadi patokannya adalah tahun Hijriah. Ini hadis yang terdatnya sahih. Ini dua ya syarat ya yang utama. Kemudian yang ketiga, rahimahullah terkait tentang zakat hewan ternak. Ya. Jadi ini kadang-kadang yang banyak tidak terpenuhinya di negara kita saat ini. Antara saimah, ya hewan ternaknya ini adalah hewan yang digembalakan. Digembalakan, artinya dilepas, disuruh makan sendiri, bukan hewan yang dikandangin lalu dicarikan makan. Kalau hewan yang dikandangin dan dicariin makan, ini tidak terkategori saimah dan tidak punya kewajiban untuk dizakati. Jadi yang wajib dizakati kalau dia saimah, digembalakan. Ai ra'iyatan bil kala'il mubah ya aksar al-'am, yaitu yang digembalakan di tempat gembalaan yang mubah hukumnya, artinya ini tempat umum ya, bukan milik orang ya. Artinya kalau sebuah tanah itu dipakai milik orang, yang istilahnya tempatnya umum ya, umum ya, yang bukan milik orang per orang. Makanya kan kita ketika gembalakan itu ya, maka harus hati-hati jangan sampai kambing kita itu masuk pada tanah milik orang. Tanah milik orang. Kalau masuk ya ini kategorinya kita berbuat zalim. Ya, berbuat zalim. Ya, ini digembalakan. Aksarul 'am, kebanyakan tahun. Maksudnya di sepanjang tahun tersebut itu lebih banyak digembalakan dibandingkan dengan dicariin. Maka artinya walaupun ya dicariin makan, kalau hanya sekali 2 kali itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Atau barangkali pas musim-musim yang dingin misalnya ya nggak bisa dibawa keluar ya. Atau kadang-kadang apalagi kalau daerah yang mungkin tertutup salju nggak bisa ya misalnya makan rumput karena rumputnya tertutup salju. Nah, ini kan tentunya harus dikandangin, dijadiin makan misalnya. Tapi kalau yang seperti di negara kita, apalagi peternak-peternak yang modern, ya makanannya itu bukan dengan rumput tapi dengan makanan konsentrat ya, konsentrat yang istilahnya buatan pabrik. Ya, maka tidak ada kewajiban zakat pada peternak-peternak yang tadi hanya mengasih makan di kandang saja, tidak digembalakan. Ya. Dari yang mendasari bahwasanya gembalakan disyaratkan untuk digembalakan ini ya, hewan ternak syaratnya digembalakan.
Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha, ya, pada zakat ya kambing tadi fi sa'imatiha, ya, yang istilahnya digembalakan, ya, digembalakan. Jadi kata sa'imah digembalakan. Nah, ini 3 syarat yang istilahnya hendaknya dipenuhi. Jadi kalau kita barangkali yang usahanya peternakan, tapi peternakan kita ya ini kambing, sapi ya. Kalau ayam walaupun ribuan nggak ada wajib zakat ya. Karena tidak disebutkan karena hewan itu terbatas pada unta, sapi, kambing. Kalau yang semisal unta apa namanya sapi ya kerbau, kalau yang semisal kambing ya dengan jenisnya barangkali domba ataupun yang apa. Nah, itu wajib zakat. Kalau tadi yang syarat ketiganya itu digembalakan. Bahkan ada ya, syarat yang ditambahkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka bahwasanya termasuk pula yang hendaknya diperhatikan adalah hewan tersebut bukan hewan yang digunakan untuk bekerja. Bukan hewan yang digunakan untuk bekerja, tapi hewan yang memang dikembangbiakan. Dikembangbiakan. Bukan hewan yang digunakan untuk bekerja. Kalau sapi-sapi yang digunakan untuk bajak sawah atau untuk narik barang di situ, hewan tersebut tidak dihitung dalam hewan yang wajib dizakati. Nah, digunakan untuk bekerja dan itu kan ya dibutuhkan ya, ya untuk ya, kebutuhan ya pemiliknya di situ, sehingga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan yang memang dikembangbiakan untuk bertambah banyak ya, atau walaupun dia barangkali punya tujuan untuk dijual misalnya ya, itu termasuk kalau misalnya nanti jumlahnya mencapai nisab berlalu 1 haul dia digembalakan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu taala alam bishawab. Ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Musibah atau misalnya berkurang lah misalnya ya. Nah, ya, masya Allah. Iya. Terkait harta yang kita miliki yang sudah mencapai nisab, apakah di sini ketika kita butuh kita gunakan? Ya tentu boleh, itu milik kita, kita gunakan. Hanya saja ketika telah mencapai nisab kita di situ nulis tanggal misalnya. Kemudian kita nanti tunggu sampai 1 tahun. Kalau sudah sampai 1 tahun hartanya masih jumlahnya yang mencapai nisab atau bahkan lebih, ya, namanya harta kadang-kadang kan tabungannya tambah banyak misalnya, simpanannya tambah banyak. Kalau lebih ya maka tetap wajib zakat. Tapi kalau ternyata berkurang karena misalnya dipakai tadi, ya, dipakai tadi, maka kalau kurang nggak wajib zakat. Wajib zakatnya kalau ketika sudah sampai masa haulnya hartanya masih tetap atau tertambah. Ya. Kalau misalnya di tengah-tengah kurang, pas mau mendekati haul nambah lagi, ya berarti hitungannya tetap atau lebih dari. Jadi intinya pas di masa haulnya jatuh, hartanya itu jumlahnya masih mencapai nisab, maka punya kewajiban zakat. Jadi boleh ya harta yang sudah kita hitung ya ini sudah mencapai nisab lalu kita gunakan, itu boleh digunakan misalnya, tidak masalah. Itu harta kita. Tinggal nanti pas sampai haulnya dihitung lagi masih nyampe nisab apa enggak. Kalau masih nisab kita wajib zakat, kalau enggak tidak wajib. Wallahu taala alam. Bisa dipahami ya? Ada yang lain barangkali? Tidak ada. Kalau tidak ada ya kita cukupkan ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya orang-orang Islam yang ya punya harta yang banyak yang diiringi dengan ketakwaan sehingga kita bisa menggunakan harta-harta tersebut untuk senantiasa menegakkan agama Islam, karena ya, banyak juga ya, syariat Islam yang memang ya, butuh dari situ adanya penggunaan harta. Kita ya, saja zakat, kemudian haji ya, dan juga ibadah-ibadah yang lain seperti wakaf ya, itu kan juga butuh harta. Dan hendaknya harta ini jangan kita jadikan di hati kita, tapi cukup di tangan kita saja, yang kemudian kita jadikan harta tersebut untuk senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mencari pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kita jadikan istilahnya ya pengisi hati kita, yang mana kita sibuknya dengan harta kita sehingga lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini saja yang dapat kita sampaikan, dan kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.